Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanuddin dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora angkatan 2019. Di sini saya akan menarasikan tema materi dari mata kuliah Intensive Reading and Listening yang berupa Does Sleep Help Your Study? Yaitu dimana jika kita tidur siang setelah menjejalkan, bukan sebelumnya, jika tidak, mungkin lebih begadang atau semalaman. Yang pertama adalah tidur bisa membantu kita mengingat dengan asumsi bahwa itu mengikuti pelajaran. Jika tidur mendahului studi, itu bisa menjadi lebih buruk daripada tidak tidur sama sekali. Yang kedua, efek menguntungkan dari tidur pada memori pertama kali dipelajari oleh ahli yang bernama G.G. Jenkins dan Carl M. Dallenbach pada tahun 1924. Mereka menemukan bahwa individu yang tidur setelah menghafal materi dapat mengingat lebih banyak daripada mereka yang tetap terjaga. Eksperimen terbaru itu telah mengkonfirmasikan efek dari tidur. Yang ketiga, tampak tidak ada bedanya apakah seseorang tidur segera setelah belajar atau menunggu beberapa jam. Yang penting adalah tidur. Dalam suatu penelitian oleh psikolog Bruce Extract dan yang lainnya di University of Colorado, 3 kelompok orang yang belajar tugas kata. Satu kelompok segera pergi tidur selama 7 jam, yang lain tetap terjaga selama 7 jam lalu tidur selama 7 jam. Kelompok ketiga tetap terjaga selama 14 jam sepenuhnya. Setelah itu, individu diuji untuk penarikan mereka ingatan hampir sama untuk 2 kelompok yang tidur, tetapi keduanya memiliki ingatan yang lebih baik daripada kelompok yang tetap terjaga. Dan keempat adalah pendekatan Tinator Prokaz atau strip tidur sebelum Anda belajar tidak akan membantu ingatan Anda sama sekali. Faktanya, tidur singkat sebelum pembelajaran baru dapat secara serius meningkatkan lupa. Apa yang dimaksud ekstrak sebagai efek sebelum tidur? Contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah seseorang dibangunkan oleh telepon di tengah malam, berbicara sebentar lalu tidur lagi, dan tidak mengingat panggilan apa. Dia tidak mengingat panggilan apa yang dia lakukan keesokan pagi harinya. Efek sebelum tidur juga dapat menjelaskan mengapa seseorang melupakan mimpi yang dia alami di awal malam, atau apakah dia bisa berjalan sambil tidur. Terus yang kelima, tidak perlunya banyak tidur sebelum untuk mengganggu memori. Dalam percobaan ekstrak lainnya, subjek tidur untuk jangka waktu tertentu dibangunkan dan diberikan daftar materi untuk dihafal. Para peneliti memastikan subjek sangat kagum sebelum mereka memasukkannya melalui langkah menghafal mereka. Subjek diuji 4 jam, kemudian dipanggil kembali. Dan keenam, ekstrak menemukan tidur sebelumnya 30 menit, 1 jam, 2 jam, sampai 4 jam secara signifikan mengganggu memori. Jadi, jika siswa dibangunkan 2 atau 4 jam sebelum belajar, ingatan mereka tidak terpengaruh oleh tidur. Selain itu, tidur selama 6 jam lebih menghasilkan kurangnya dari 4 jam tidur mereka sebelumnya. Lalu, ketujuh, para peneliti berusaha mencari tahu apakah berbagai tahap tidur mempengaruhi memori. Yang pertama, Phase Rapid Eye Movement dalam kurung REM ditandai dengan sistem saraf pusat yang aktif dengan peningkatan denyut jantung dan suhu otak. Dalam 4 tahapan non-REM sleep, tidur rileks,
dengan fungsi pernapasan dan peredaran darah yang lambat dan teratur. Tahap tidur seperti ini tidak masalah biasanya ketika peneliti membangunkan subjek dalam berbagai fase tidur dan mereka tidak menemukan perbedaan dalam memori. Dan kedelapan, hormon mungkin menjadi salah satu penggangguan efek sebelum tidur. Peneliti Elliot, Weizmann, John Sassin, dan Ismet Karasan antara lain menemukan bahwa tidur meningkatkan pelepasan hormon somatotropin. Kadar hormon bangkit dengan cepat dalam waktu 30 menit setelah seorang tidur, tapi tetap tinggi selama paruh pertama malam. Levelnya mereda saat bagian akhir malam. Lalu kesembilan, selama 1,5 tahun terakhir, bagaimana somatotropin mempengaruhi tikus di laboratorium Lerner untuk membedakan antara gang hitam dan gang putih di labirin. Mereka disuntik dengan hormon pada waktu yang berbeda sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian mengatur kehilangan ingatan 4 minggu kemudian. Ketika somatotropin disuntikan 5 menit sebelum pelatihan, memori akan sangat terganggu. Tetapi jika hormon disuntikan 90 menit sebelum pelatihan, tidak akan ada efek sama sekali. 10. Jika somatotropin beroperasi secara yang sama pada manusia, orang-orang terbangun di awal tidur mungkin memiliki ingatan lebih buruk karena penggunaan hormon yang tinggi dalam sistem mereka. Level ini secara bertahap kembali normal dalam waktu setelah mereka bangun. Mungkin yang menjelaskan hilangnya efek sebelum tidur setelah subjek tersebut terjaga untuk sementara waktu. Dan terakhir, jika kita tidak berencana untuk pergi atau mempelajari kembali materi pembelajaran, yang terbaik adalah tidur sebentar dalam kurun waktu 4 jam atau lebih jika mungkin. Antara waktu belajar dan waktu Anda harus mengingat informasi. Jangan tidur sebelum belajar. Jangan tidur sebelum Anda belajar, kecuali Anda membiarkan diri Anda berada dalam jangka waktu terjaga sebelum Anda mulai dengan tidak serius. Biarkan periode tidur yang Anda tidak terganggu. Untuk penjelasan narasi dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.